Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Second. Di sini kami akan menjelaskan bab 1 dan bab 2 yang sudah kami tulis ulang. Perkenalkan, nama saya Stephen Jerusli dengan NIM 059. Nah, di kalimat pertama, kesalahannya itu kalimat tersebut tidak secara langsung mengarahkan pembaca ke isu penelitian. Untuk kalimat ketiga, itu perlu dijelaskan lagi secara rinci. Kemudian kalimat selanjutnya itu tidak terdapat petunjuk bagaimana masalah tersebut diatasi. Dan yang selanjutnya dalam satu paragraf minimal harus terdiri dari 3 kalimat. Jadi untuk perbaikannya dapat dilihat di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elin. Perkenalkan, saya Besi Bergintin dengan NIM 050. Kesalahan selanjutnya terdapat pada kalimat ini, di mana kalimat ini kami kembangkan lebih lanjut lagi. Kemudian untuk paragraf pada penyakit ini, di sini dikurangi data statistik sehingga menambahkan data statistik dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan. Untuk selanjutnya ada paragraf yang dapat kami kembangkan lagi. Kemudian untuk metode Sutanti, di mana metode ini masih dijelaskan secara umum dan tidak dijelaskan secara spesifik dan tidak dijelaskan juga mengenai bagaimana metode ini digunakan dalam penelitian. Selanjutnya akan saya serahkan kepada saya Nicholas. Baik, perkenalkan nama saya Nikolasian dengan NIM 21140102. Nah, pada bagian ini kekurangannya adalah tidak dijelaskan mengapa metode certainty factor ini dipilih untuk metode penelitian mengenai hernia. Seharusnya dijelaskan secara lebih terinci. Oke, selanjutnya. Nah, untuk yang pada bagian ini tidak jelaskan apa yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian lainnya yang berhubungan dengan metode certainty factor. Oke, selanjutnya. Pada bagian ini tidak dijelaskan perbandingan antara sistem pakar dengan metode lain atau pendekatan lain yang digunakan dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Oke, selanjutnya. Nah, pada gambar ini sudah memberikan keterangan dalam gambarnya sehingga tidak perlu dijelaskan lagi dalam bentuk kalimat. Baik, akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik Pak, saya Rianda Febrian dengan NIM 004 akan melanjutkan penjelasannya. Jadi pada kalimat pertama di sini itu ada kesalahan yang dimana kalau kalimat ini kurang jelas. Jadi sebaiknya itu diperjelas lagi lebih rinci. Untuk selanjutnya pada kalimat kedua ada kalimat hernia merupakan dan selanjutnya untuk di sini itu ada kesalahan yang dimana banyak kata berlebihan dan ada pengulangan kata yang tidak diperlukan. Dan selanjutnya pada kalimat ketiga itu ada kesalahan penulisan yaitu pada kalimat ini tidak ada titik setelah di akhir kalimatnya. Jadi untuk kesalahan yang tadi bisa dilihat layar sebelah dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sutri. Baik Pak, nama saya Sutri Ningsi dengan NIM 007. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan penulisan skripsi ini. Jadi yang pertama itu terdapat banyak typo dalam penulisan. Selanjutnya ada bilangan yang hanya terdiri dari satu kata dan bukan bilangan berurutan ditulis menggunakan angka. Selanjutnya keseluruhan pengutipan dalam bab 2 itu tidak menyertakan tanda titik sebelum tanda koma untuk sumber yang memiliki 2 atau 3 lebih untuk sumber yang memiliki 3 atau lebih penulis. Selanjutnya adalah bab ditulis tidak dalam angka Romawi, tidak meletakkan tanda titik di akhir kalimat, penggunaan kata contoh yang salah di mana diletakkan pada bagian yang menjelaskan jenis-jenis. Selanjutnya penggunaan kata yaitu yang kurang tepat, kalimat yang tidak baku, subbab yang seharusnya tidak sejajar atau dibuat lebih menjorok ke kanan malah dibuat sejajar, kesalahan peletakan spasi sebelum tanda titik 2 yang seharusnya tidak perlu ada spasi. Selanjutnya adalah kesalahan peletakan spasi sebelum koma, kesalahan peletakan tanda koma sebelum kata dan yang diletakkan pada kalimat yang hanya memiliki 2 penjelasan. Selanjutnya adalah terdapat beberapa kata yang tidak baku, terdapat beberapa kata asing yang tidak dicetak miring, kesalahan penulisan subbab di mana masih terdapat subbab yang tidak diawali dengan huruf kapital, adanya kekurangan peletakan tanda sambung pada kata ulang, nama penyakit yang terdapat di KBBI tidak perlu dicetak miring. Selanjutnya pada kalimat pada penelitian, di situ disebutkan nama orang dan jabatannya. Nah, di situ tidak diikuti oleh huruf kapital. Selanjutnya, kesalahan penulisan kata depan seperti di bawah ke depan itu harusnya di dan ke-nya itu diletakkan spasi. Selanjutnya untuk penjelasan rangkuman akan dijelaskan oleh Rianda. Baik Pak, jadi di sini saya akan menjelaskan bagian rangkuman keseluruhannya. Jadi yang pertama, kami menambahkan beberapa kutipan terbaru untuk ditambahkan di sini. Yang kedua, kami di bagian jurnal yang rentang waktunya lebih dari 5 tahun, yang bagian menjelaskan definisi itu tidak kami hilangkan atau kami tidak ganti. Yang selanjutnya di bagian hasil Turnitin. Jadi seperti yang bisa Bapak lihat, kami dalam melakukan
hasil ternyata yang sebesar 40% dan 10% itu berasal dari repository usul yang dimana 10% ini berasal kebanyakan dari rumus-rumus, Pak. Nah, seperti yang bisa Bapak lihat, jadi untuk rumus-rumus di sini tidak mungkin kami hilangkan karena ini adalah bagian dari skripsinya. Baik Pak, cukup sekian penjelasan dari kami, dari hasil review dan pengembangan bab 1 bab 2 dari kami. Jika ada kesalahan dan kurangan kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.